Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Sebelum itu, perkenalkan dahulu, nama saya Silviana Safitri. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Kudus semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi dalam Islam. Sebelum itu, kita harus mengenal dahulu apa sih itu yang dinamakan dengan konsumsi. Konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh kepuasan, sehingga dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa tersebut. Sedangkan konsumsi menurut Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Kita biasa sebut dengan istilah al-falah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan juga mencapai kebahagiaan di akhirat. Setelah kita mengetahui apa itu yang dinamakan dengan konsumsi, kita harus tahu apa sih perbedaan dengan ekonomi konsumsi konvensional dengan ekonomi konsumsi menurut Islam. Di sini perbedaannya yaitu jika ekonomi konsumsi konvensional, motor penggerak kegiatan konsumsi adalah keinginan, atau keinginan itu identik dengan sesuatu yang bersumber dari nafsu. Misalnya gini, saya beri contoh, saya kan kebutuhan saya cuma mau makan satu mangkok bakso. Itu kan dalam kebutuhan tubuh saya sudah cukup. Nah, saya berkeinginan atau memiliki nafsu makan seblak, makan ayam goreng, makan geprek, makan opor ayam, makan rendang. Itu yang dinamakan dengan nafsu atau sesuatu keinginan berlebih. Itu kan di dalam Islam tidak boleh ya. Itu dinamakan dengan mubazir. Sedangkan dalam ekonomi konsumsi Islam, itu motor penggerak kegiatan ekonomi adalah kebutuhan. Contohnya, saya cuma mau makan ayam goreng, itu kan sudah cukup satu porsi, tidak ingin sesuatu lagi. Itu yang dinamakan dengan konsumsi menurut Islam. Setelah kita mengetahui apa itu yang dinamakan dengan konsumsi, perbedaan ekonomi konsumsi konvensional dengan ekonomi konsumsi dalam Islam, sekarang kita akan membahas tentang tujuan konsumsi dalam Islam. Di sini tujuan konsumsi dalam Islam yaitu untuk memaksimalkan maslahah atau kemanfaatan, atau kita biasa disebut dengan kebutuhan lah, bukan untuk memaksimalkan kepuasan atau maksimum utility. Jadi kesimpulannya gini, tujuan konsumsi menurut Islam itu untuk memaksimalkan kebutuhan. Di sini faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan itu bisa mempengaruhi konsumsi seseorang. Contohnya gini ya, ada si A tingkat pendapatannya itu 10 juta per bulan dan ada si B tingkat pendapatannya 5 juta per bulan. Di sini pasti yang paling besar konsumsinya itu adalah yang pendapatannya 10 juta per bulan, karena dia bisa membeli sesuatu atau mengonsumsi lebih gitu. Sedangkan yang pendapatannya 5 juta per bulan itu dia harus mikir terlebih dahulu, ini saya kalau mau beli ini apakah cukup uangnya atau gimana ya gitu. Dan yang kedua yaitu motivasi, yang ketiga gaya hidup, dan yang keempat selera. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya status sosial, tingkat harga, dan tren. Prinsip-prinsip kegiatan ekonomi konsumsi dalam Islam yaitu prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima yaitu prinsip moralitas. Sedangkan etika dalam kegiatan konsumsi Islam itu ada 6. Etika yang pertama yaitu tauhid,
yang kedua adil, yang ketiga kehendak bebas, dan yang keempat itu amanah, yang kelima halal, dan yang terakhir adalah sederhana. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai kurva indiferensial. Apa sih itu yang dinamakan dengan kurva indiferensial? Kurva indiferensial adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua jenis barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama, atau bisa disebut dengan tingkat utilitasnya itu sama antara barang A dan barang B. Ini sudah saya berikan contoh mengenai tabel pilihan kombinasi barang yang memberikan utilitas yang sama. Ini tabelnya. Di sini ada kombinasi barang, yaitu ada titik A, B, C, D, dan E. Dan di sini ada jenis barangnya, yaitu jenis barang yang pertama pakaian, dan yang kedua adalah buku. Nah, ini lihat tabelnya. Jika digambarkan dalam kurva, akan diperoleh kurva indiferensial yang semacam ini. Ini bentuk kurva yang sudah saya gambar dalam tabel di sini. Ini bentuk kurvanya. Nah, ini saya akan menjelaskan kurva indiferensial ini. Di titik Y yaitu ada kuantitas pakaian atau barang pakaian. Yang di titik X yaitu ada kuantitas buku. Nah, ini yang disebut lengkungan cekung ini cekung ini yang disebut dengan kurva indiferensial. Nah, semakin menjauhi titik 0, lengkungan ini semakin menjauhi titik 0, maka tingkat kepuasan konsumen itu tinggi. Nah, ini kan jauh dari titik 0, dan semakin geser ke kanan atas juga semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, pembuatan tabel atau kurva seperti ini dapat diulang sebanyak yang Anda perlukan. Misalnya, kita dapat membuat tabel dan kurva yang menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar kepada konsumen. Penambahan konsumsi kedua barang ini akan menyebabkan pergeseran ke kanan atas. Jadi semakin kita menambahkan jumlah barang Y dan semakin kita tambahkan jumlah barang X, maka kurva ini akan semakin geser ke atas. Jadi asumsinya gini, kan semakin kurva ini geser ke atas atau menjauhi titik 0, maka tingkat kepuasan konsumen itu tinggi atau besar. Nah, kumpulan dari beberapa kurva atau himpunan kurva itu kurva indiferensial itu dinamakan dengan indiferensial map. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini kumpulan dari beberapa kurva indiferensial yang dijadikan satu. Ini gambar ini yaitu pengembangan dari kurva yang tadi. Ini sama, cuma ini adalah himpunan atau kumpulan beberapa kurva. Semakin banyak jumlah yang kita tambahkan barangnya, misalnya ya, ini kan pakaian, semakin banyak kita membeli pakaian atau mengonsumsi pakaian, dan kita juga menambahkan konsumsi buku, maka semakin geser ke atas, semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kurva indiferensial kedua itu lebih besar dari kurva indiferensial pertama, dan kurva indiferensial ketiga itu lebih besar dari kurva indiferensial kedua. Begitu pula seterusnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi teori konsumsi dalam Islam. Apabila ada yang kurang
paham atau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.